Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan nikmat sehat sampai detik ini sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS di SMK Negeri 1 Kri. Ibu ucapkan selamat datang untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kri jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran untuk 10 TKP 1, 10 TKP 2, dan 10 TKP 3. Selamat datang, selamat menimba ilmu di SMK Negeri 1 Kri. Semoga semangat selalu dan senantiasa berbahagia. Baik, di sini perkenalkan, nama Ibu Melawati. Ibu di sini sebagai Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Krui. Di sini Ibu akan memaparkan profil kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Simak ya. Ya, penjelasan singkat tentang OTKP. OTKP itu adalah kepanjangan dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, dulunya OTKP ini merupakan jurusan administrasi perkantoran yang sekarang berubah nama menjadi OTKP. Itu merupakan salah satu cabang bidang keahlian bisnis dan manajemen yang mempelajari tentang pengetikan naskah, kemudian penanganan telepon, penataan, pengelolaan surat dokumen, pengelolaan arsip, dan penanganan perjalanan bisnis. Nah, penanganan dana kas kecil, ada penyiapan pertemuan rapat, penanganan aplikasi, dan penanganan informasi melalui internet. Jadi kita nanti akan belajar tentang itu semua di sekolah tercinta kita. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini ada gambar seorang sekretaris sedang mengetik, kemudian ada gambar seorang sekretaris sedang bertelepon. Kita akan belajar bagaimana caranya bertelepon yang baik dan benar. Kemudian ada gambar owner tentang pengarsipan. Di sini ada gambar sekretaris lelaki dan perempuan, bagaimana cara kita berpenampilan yang baik. Kita akan belajar di jurusan OTKP ini untuk berpenampilan yang baik di depan kolega dan pelanggan, atau biasa kita sebut dengan grooming. Nah, jadi bagaimana sih Bu caranya kita itu menjaga penampilan kita supaya senantiasa terlihat menarik di depan kolega dan pelanggan kita gitu. Kemudian di sini ada bagaimana caranya kita berpresentasi di depan kolega-kolega kita, bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan relasi bisnis kita. Di situ kita akan belajar nanti ya. Kemudian ada peluang kerja. Peluang kerja di jurusan OTKP ini, setelah lulus kalian bisa menjadi sekretaris junior ya. Bisa menjadi petugas administrasi, bisa menjadi petugas kearsipan atau arsiparis, bisa menjadi resepsionis atau front office, bisa menjadi operator telepon. Nah, kemudian bisa menjadi juru ketik, bisa menjadi personal HRD, dan lain-lain. Masih banyak lagi peluang kerja yang bisa kalian dapatkan ketika sudah lulus dari SMK nanti ya. Kemudian visi kompetensi keahlian OTKP, yaitu terwujudnya kompetensi keahlian OTKP yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, berdaya saing tinggi di bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang berbasis informasi dan komunikasi, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan mempunyai wawasan lingkungan. Kemudian misinya, yang pertama, membekali siswa OTKP yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, jujur, dan berbudi pekerti luhur di era globalisasi. Yang pertama kali adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti Pancasila ya. Karena apapun pekerjaan kita harus tetap bertakwa kepada Sang Pemilik hidup. Kemudian yang kedua, kita harus disiplin dalam bekerja. Senantiasa bagaimana sih cara kita mendidik kalian supaya menjadi siswa yang disiplin, jujur, dan berbudi pekerti yang tinggi di era yang globalisasi sekarang ini. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kompetensi dalam bidang OTKP. Tentunya dengan kalian bisa belajar dengan semangat dan rajin ya. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan OTKP dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Yang keempat, meningkatkan mutu layanan pendidikan kompetensi keahlian OTKP yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia usaha atau dunia industri. Yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau dunia industri dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang entrepreneur atau bidang kewirausahaan. Terus kemudian ini tadi yang terakhir ya, meningkatkan kemandirian siswa. Terus selanjutnya yaitu adalah tujuan kompetensi keahlian OTKP. Tujuan kompetensinya yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan relasi dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat atau dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas lembaga. Yang kelima, menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak. Yang terakhir, menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Jadi tujuan kompetensi kalian OTKP ini ada 6, di mana kalian harus bisa menguasainya setelah lulus dari sini nanti ya. Kemudian ada istilah dalam OTKP yang mesti kalian tahu. Yang pertama ada bidang keahlian. Bidang keahlian kita adalah bisnis dan manajemen. Kemudian program keahliannya adalah manajemen perkantoran. Kompetensi keahliannya adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi jangan sampai salah, apalagi kebalik-balik. Kemudian ada mata pelajaran, di mana mata pelajaran di sini dibagi ke dalam 3 bagian ya. Ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Di mana pendidikan agama dan budi pekerti, di mana muatan nasional di sini mencakup mata pelajaran yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan yang terakhir ada bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kemudian untuk bagian B ada muatan kewilayahan. Di sini ada seni budaya, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian untuk C, muatan peminatan kejuruan. Di sini dibagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian. Ada C1, C2 dan C3. Di mana di bagian C1 di sini ada dasar bidang keahlian. Yang pertama ada materi simulasi dan komunikasi digital. Ada pelajaran yang namanya simulasi dan komunikasi digital. Bu, itu belajar tentang apa, Bu? Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita bisa berkomunikasi yang baik dengan kolega dan pelanggan kita dengan menggunakan media-media digital. Kemudian yang kedua ada ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis di sini kalian akan belajar berhitung. Nah, berhitung. Kemudian ada administrasi umum. Administrasi umum di sini kalian akan belajar tentang materi dasar-dasar administrasi secara umumnya, pengertian administrasi, pengertian kantor, pengertian pokoknya di dalam administrasi umum ini banyak dasar-dasar dari administrasi perkantoran. Kemudian ada materi IPA ya. Kemudian di kolom C2 atau di dasar program keahlian, di sini materi yang pertama adalah teknologi perkantoran atau biasa kita sebut dengan tekper. Di situ kita akan belajar bagaimana kita menggunakan teknologi perkantoran tersebut dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran, bagaimana cara kita mengetik, bagaimana cara kita membuat PowerPoint. Nah, itu ada di dalam Teknoper. Kemudian ada korespondensi. Korespondensi di sini adalah materi atau mata pelajaran surat menyurat. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat surat-surat yang baik. Nah, nanti kita akan belajar ada surat resmi ya.
ada kemudian bentuk-bentuk surat, jenis-jenis surat nanti ada di mata pelajaran korespondensi. Kemudian kearsipan di sini kita akan belajar bagaimana tentang sistem penyimpanan arsip atau sistem penyimpanan dokumen. Mulai dari pembuatan sampai penyimpanan atau pemeliharaan dan penemuan kembali arsip tersebut. Kita akan belajar bagaimana sih sistem penyimpanan arsip itu, ada beberapa metode. Kita akan belajar bagaimana cara membuat guide, menyimpan surat. Di situ kita akan belajar sistem penyimpanan arsip, sistem nomor, sistem abjad, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem subjek. Nanti itu akan kita pelajari di dalam materi kearsipan. Kemudian ada di sini di kolom C3 ada kompetensi keahlian, di mana kita akan ketemu materi yang pertama namanya otomatisasi tata kelola kepegawaian. Di situ kita akan belajar tentang bagaimana cara menjadi seorang pegawai yang baik. Nah, di situ kita akan belajar tentang peraturan-peraturan sebagai ASN, sebagai pegawai. Di situ ada di dalamnya. Terus kemudian yang kedua ada materi otomatisasi tata kelola keuangan. Di situ kita akan belajar bagaimana kita mengelola bukti transaksi di sebuah perusahaan tersebut, mulai dari bukti transaksi sampai dengan pelaporan keuangan. Nah, itu akan kita pelajari di OTK keuangan. Di situ kita nanti akan ketemu cek, biliet giro, kemudian kwitansi, kemudian kita akan buat laporan laba rugi, neraca, kas kecil dan sebagainya, masih banyak lagi di OTK keuangan. Kemudian yang ketiga ada otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Di situ kita akan belajar materi tentang apa-apa saja sih yang menjadi sarpras di dalam suatu kantor. Misalnya nih, ada gedung, ada bangunan, ada meja, lemari, kursi, kemudian layout tata ruangnya. Kemudian kita akan belajar tata ruang terbuka, tertutup. Nah, di situ kita akan belajar di materi sarpras. Kemudian yang keempat ada otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, di mana materi humas ini atau hubungan masyarakat atau public relation itu kita akan belajar bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dan berhubungan baik dengan kolega dan pelanggan kita supaya tercipta kinerja yang kita harapkan. Nah, disitulah fungsi dari humas. Nah, jadi belajar tentang PR, public relation. Kemudian yang kelima ada materi produk kreatif dan kewirausahaan, di mana siswa SMK ini dituntut untuk setelah lulus, nah dia nanti akan bisa menjadi seorang wirausaha. Jadi kita akan belajar bagaimana sih caranya kita menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang wirausaha yang baik. Nah, kita akan belajar di materi PKK. Kemudian tempat prakerin OTKP ini yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Krui. Ini berada di ruang lingkup pesisir barat. Jadi nanti anak-anak kalian bisa prakerin di dinas-dinas tersebut setelah kalian berada di kelas 11. Di situ ada Dinas Koperasi UKM Perindak, ada PT Pos Indonesia, ada Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Badan Kepegawaian Daerah, ada Inspektorat, ada Kecamatan Pesisir Tengah, Dinas Pariwisata, Kantor Samsat, Sekretariat DPRD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian ada Dinas Pemuda dan Olahraga, ada Kecamatan Pesisir Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PEKON, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Hukum, Kementerian Agama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah, Kabupaten Pesisir Barat dan KPU Pesisir Barat. Kemudian lulusan kompetensi keahlian OTKP itu setelah kita lulus dari SMK Negeri 1 Krui ini diharapkan kita bisa menjadi salah tiga ya, bisa melanjutkan kuliah, bisa bekerja dan
bisa berwirausaha. Jadi siswa SMK itu diharapkan untuk bisa kuliah oke, bekerja oke, berwirausaha oke, karena selama kita sekolah, kita sudah dibekali dengan kompetensi keahlian kita itu tadi. Jadi kita bisa bekerja gitu. Tidak seperti anak-anak SMK gitu kan. Kalau anak SMA, kalau anak SMA itu kan mereka belajar IPA dan IPS. Kalau kita kan sudah dibekali kompetensi untuk bisa bekerja langsung gitu. Itulah keunggulan kalau kalian memilih sekolah di SMK ya. Demikian itu saja yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa sih yang akan kita pelajari nanti di SMK 1 Krui ini. Apa sih yang akan kita pelajari di jurusan OTKP gitu kan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran, memberikan inspirasi. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona ini. Ibu cukupkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dah.